Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan dan perancangan dari sistem informasi ya. Jadi artinya bahwa kita mencoba memahami tentang bagaimana siklus dan juga metode dalam pengembangan dan perancangan sistem informasi. Uh, Sebelum kita masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan siklus dan juga metode pengembangan sistem, maka kita harus pahami dulu bagaimana teknik dalam proses pengembangan sistem informasi itu. Kalau kita berbicara secara teknis ya, bahwa dalam pengembangan sistem itu ada yang kita sebut sebagai pemrograman terstruktur ya. Ya, karena kalau kita pahami bahwa pemrograman terstruktur merupakan proses yang memang orientasinya adalah lebih kepada aspek yang sifatnya teknis ya, atau bagaimana pola dalam perancangan sistem, kemudian bagaimana kita menyusun sebuah bisnis proses atau diagram flow data, kemudian atau data flow diagram ya, DFD, kemudian bagaimana kita menyusun flow chart, logika sistem, dan juga hal-hal yang lain yang memang sampai hal yang sifatnya teknis ya. Bagaimana kita menjabarkan perancangan sistem itu dengan secara terstruktur ya, dan juga menggambarkan bagaimana proses bisnis sistem itu berlangsung, sehingga saat kita melakukan proses peralihan dari yang sifatnya manual ke elektronik itu akan jadi lebih mudah. Kemudian yang berikutnya adalah desain terstruktur. Nah, ini merupakan orientasi yang teknik yang digunakan untuk memilah mana program yang sifatnya makro, mana yang mikro, dan ini jauh lebih simpel ya daripada pemrograman terstruktur. Nah, kalau kita berbicara tentang teknis pemrograman terstruktur, itu kita berbicara tentang hal konstruksi sistem secara umum ya, dan kemudian kita gambarkan konstruksi sistem itu dalam beberapa tahapan. Kalau kita berbicara tentang desain terstruktur, ini lebih simpel ya. Kalau orang awam memahami bahwa desain terstruktur itu ya kita gambarkan, misal ingin mengembangkan sistem ya, kita bisa tampilkan dalam bentuk desain interface atau tampilan modul, kemudian database yang dibutuhkan, kemudian gambar-gambar tabel dan seterusnya. Nah, ini yang jauh lebih simpel kalau kita mengajukan sebuah desain kepada orang yang awam ya, atau tidak begitu memahami secara detail tentang teknis sebuah sistem. Namun kedua hal ini bukan sesuatu yang bertolak belakang ya, tapi hanya saling melengkapi saja. Hanya bahasa dalam teknik dan juga penyampaiannya yang berbeda. Kalau pemrograman itu jauh lebih detail dan lebih rinci, dan bahasanya lebih ke teknik sistem dan pemrograman. Namun kalau desain struktur itu lebih ke ya sifatnya tampilan, apakah nanti user friendly atau tidak, kemudian modul-modul apa yang diinginkan oleh user dan seterusnya. Kemudian kalau kita bicara tentang pemodelan data, ini teknik yang orientasinya lebih kepada data yang akan dikonstruk nanti ya. Artinya bahwa konstruksi data dalam sebuah sistem nanti yang kita fokuskan ke sini, mulai dari data flow diagram, kemudian juga database, kamus data, dan juga bagaimana relasi data atau entity relationship diagram itu nanti kita gambarkan dalam sebuah pemodelan data. Karena memang concern di dalam teknik pemodelan data adalah fokus pada bagaimana sistem nanti dapat mengolah data dengan baik, kemudian akurat dan tidak terjadi redundan, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa sistem nanti memang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Kemudian yang terakhir adalah rekayasa informasinya. Ini perpaduan dari pemodelan data dan proses. Bagaimana kalau metode rekayasa informasi itu menekankan lebih kepada bagaimana
menampilkan data itu yang memang sesuai dengan keinginan dari end user atau pengambil keputusan, menarik, dan juga bagaimana mengelola data itu menjadi informasi yang lebih dapat berbicara dengan mudah, lebih mudah dipahami oleh orang, apakah dalam bentuk grafik, peta, map, ataukah dalam bentuk diagram, dan juga apakah animasi dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari nanti bagaimana kita melakukan rekayasa informasi itu sendiri. Nah, kemudian yang harus kita pahami dalam siklus hidup pengembangan sistem itu kan memang ada beberapa tahapan ya. Nah, ambil contoh misalnya tahap pertama awal proyek itu kan kita harus paham dulu tentang bagaimana rule of the law atau kebijakan dalam perencanaan sistem itu sendiri. Nah, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana konteks atau kebijakan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya perencanaan, rencana strategis dan seterusnya. Kemudian baru kalau memang sudah sesuai dengan kebijakan dan perencanaan, baru kita lakukan analisis sistem, kemudian ada desain sistem secara umum, secara rinci, seleksi sistem, sampai dengan implementasi sistem. Nah, ini termasuk dalam konteks pengembangan sistem. Baru terakhir kita sudah masuk ke manajemen sistem yang di dalamnya adalah perawatan sistem. Kita masuk ke sini dulu. Artinya bahwa analisis sistem kita berbicara konteks masalah, kemudian analisis masalah, dan juga analisis kebutuhan. Nah, ini kita berbicara tentang kira-kira kebutuhan sistem dari kacamata user dan end user itu yang seperti apa. Kemudian baru nanti programmer melakukan desain sistem secara umum di sini, secara makro ya, baru nanti secara mikro rinci mulai dari desain basis data, DFD, kemudian desain user interface dan seterusnya. Kemudian baru seleksi sistem. Nah, disinilah letak dimana beberapa modul operation system, database yang memang nanti tidak perlu, yang nanti akan dilakukan di sini di seleksi sistem. Tujuannya apa? Ya, untuk meminimalisir atau untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dari sistem itu sendiri. Baru nanti kita melakukan implementasi sistem. Nah, kalau kita berbicara tentang konteks metode pengembangan sistem, itu secara umum ya saya hanya mengambil yang memang cukup populer yang sering digunakan. Terus banyak sekali metode yang memang sering atau dipakai ya, dan juga dimunculkan oleh banyak teori-teori yang ada. Namun keempat ini memang cukup sering digunakan baik dalam konteks penelitian, proyek, ataupun ya hal lain yang memang difungsikan untuk mengembangkan atau merancang sebuah sistem ya. Apakah itu rancang bangun sistem ataukah membuat sistem dari awal. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah System Development Life Cycle atau DFD, SDLC. Ini merupakan tahapan pengembangan sistem yang memang ya analisis dan programmer itu membangun sistem secara bersama-sama. Namun yang harus Anda pahami di sini bahwa secara tekstual nanti bisa Anda baca. Namun saya bisa menjelaskan bahwa SDLC ini memang menekankan pendekatan kepada pengembangan sistem secara utuh, atau tujuannya adalah mendapatkan sebuah sistem dan rancangan sistem yang memang mendekati sempurna ya, atau sangat memang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi yang ada di organisasi, atau dalam konteks lain kesehatan ya di fasilitas sakit, klinik ataupun puskesmas. Kalau kita lihat tahapannya SDLC, karena dia bertolak ukur pada bagaimana sistem hidup sebuah sistem, maka SDLC itu dalam secara teori dan banyak kajian, saya mengatakan di beberapa publikasi juga bahwa SDLC itu merupakan pengembangan sistem yang memang akan terus ada dan terus berkembang. Meskipun pada konteks penelitian kualitatif
memang titik jenuh dari penelitian itu kan ada pada peneliti ya, dimana ketika dia mengatakan sudah selesai ya, ya sudah diselesaikan saja pengembangan sistemnya. Namun kalau kita lihat dalam konteks SDLC akan sangat prematur kalau kita tiba-tiba menyelesaikan sistem tanpa kita melihat apakah sistemnya itu memang sudah final atau dirasa sudah sangat memang baik dari kacamata pengguna itu sendiri. Nah, kita lihat di sini sebenarnya SDLC karena dia berbentuk circle, maka dia memang siklusnya terus berputar ya. Pertama dari proses production and maintenance, kemudian sistem initiation. Nah, ini yang pertama kali ketika sistem itu di inisiasi ya. Kemudian mulai ingin dikembangkan, kemudian dimulai dari sistem analyze ya, analisis sistem. Kemudian ada sistem desain, bagaimana sistem itu dimulai didesain, dirancang dan seterusnya. Kemudian ada mulai sistem itu diimplementasikan. Nah, saat sistem implementasi itu ini tidak selesai di sini saja, tapi di sini ada testing. Nah, biasanya ada selang waktu antara 3 sampai 6 bulan itu dilakukan testing. Nah, ketika memang ada perkemasan dilakukan maintenance, ada permas lagi, maka dia lakukan production lagi, kemudian dia masukkan ke sistem inisiasi terus sampai berputar sampai siklus ini akan berhenti sementara ketika sistem itu memang dirasa sudah ya sudah stabil ya, dan juga memang sudah sangat mengakomodir kebutuhan dari pengguna. Memang untuk beberapa penelitian ini tidak disarankan ya SDLC. Kalaupun beberapa riset menggunakan SDLC itu ya paling nggak selesai antara 2, 3 sampai dengan 5 tahun ya. Namun untuk penelitian singkat sangat jarang direkomendasikan. Nah, ini biasanya digunakan untuk project atau riset jangka panjang. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode prototyping ya. Metode prototyping ini menggunakan pendekatan yang sifatnya adalah bagaimana mengembangkan sistem itu dalam konteks secara cepat atau dalam konteks bagaimana menghasilkan sebuah prototipe yang memang dibutuhkan oleh seorang pengguna. Maka kalau kita lihat secara tekstualnya adalah pengembangan sistem informasi yang memang secara cepat atau yang kita sebut dengan cara revolusi ya. Ini sini ada revolusi ya, pengembangan revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Revolusi itu kan perubahan secara cepat ya, dan secara cepat dan masif ya, itu revolusi artinya. Maka prototyping ini ya menggunakan pendekatan seperti itu. Dia tidak sama seperti SDLC yang struktur dan harus melalui siklus, tapi prototyping ini memang menekankan pada pengembangan sistem sesuai kebutuhan tapi dengan cara cepat, atau dalam artinya adalah dia memangkas waktu yang lebih cepat. Nah, ini karakteristik prototyping. Biasanya ada pemilihan fungsi, penyusunan sistem informasi, base-nya dari evaluasi dan penggunaan selanjutnya. Ya, jenis prototyping ini ada yang sifatnya feasibility, requirement, design prototype, dan implementasi prototype. Nah, kenapa ini ada jenis-jenis prototyping dalam konteks riset atau penelitian? Maka metode prototyping yang dipilih itu bisa saja Anda melakukan pendekatan pada feasibility prototypingnya. Bagaimana Anda memaparkan tentang kemudahan perbaikan dari prototyping. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa memaparkan bagaimana requirement prototyping, fitur-fitur yang ada. Kemudian desain prototyping, Anda bisa juga memaparkan desain prototyping dalam bentuk diagram data ataupun dalam bentuk gambaran user interface-nya. Kemudian yang nomor 4, implementasi prototypingnya. Ini yang memang sampai ke bagaimana Anda menawarkan dapat mengimplementasikan prototyping system itu sendiri. Nah, kemudian teknik-teknik prototyping ini ada 3, ada perencanaan model, dialog, dan simulasi. Nah, ini ada keunggulan dan kelemahan. Artinya keunggulannya ya sangat cepat ya, lebih mudah mempersingkat waktu pengembangan, dan juga ya
ada partisipasi aktif dari end user dan user. Kelemahannya memang karena proses analisis yang terlalu singkat ya, kadang-kadang prototyping ini mengesampingkan beberapa alternatif pemecahan masalah atau beberapa masalah yang bisa saja timbul ya. Kalau dianggap memang tidak terlalu berpengaruh ya dia kesampingkan. Dan prototipe memang sangat cepat selesai, maka kadang-kadang memang setelah selesai pun juga perlu dilakukan evaluasi segera. Nah, inilah siklus dari prototyping ya. Ini ada dua siklus, ada siklus prototype, siklus pemeliharaan. Kadang kalau Anda melakukan riset menggunakan metode prototyping, Anda bisa pilih nih apakah Anda potong sampai dengan siklus prototype. Nah, ini apakah Anda sampai menyelesaikan dua-duanya, siklus prototype dan siklus pemeliharaan. Di sini ada beberapa tahapan. Nah, nanti silakan Anda baca lagi. Artinya bahwa prototyping itu juga tidak mengesampingkan aspek-aspek yang sifatnya bagaimana identifikasi, pengembangan, perbaikan, dan pengoperasian ya. Empat-empatnya masih ada. Hanya memang karena dia sangat singkat, ada beberapa aspek teknis yang sangat kecil atau masalah yang mungkin timbul itu yang ya sedikit dikesampingkan. Saya mengatakan sedikit ya, tidak banyak, tapi artinya memang karena dia melakukan pendekatan dengan revolusi sistem sehingga perubahan dengan cara yang cepat ya dan masif. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah RAD atau Rapid Application Development ya. Ini merupakan pendekatan yang termasuk penggabungan beberapa metode atau teknik yang sifatnya terstruktur ya. Nah, ini juga hampir mirip dengan prototyping dan teknik terstruktur lainnya. Namun ada sedikit perbedaan dari RAD ya. Kalau kita lihat tipe RAD ini lebih kepada bagaimana memenuhi terkait pengembangan proyek, sistem, kemudian aktivitas bisnis, model dan fungsi, prototipe yang akan direview dan implementasi sistem. Nah, sebentar, dalam RAD ini memang banyak yang mengatakan RAD itu ya saudara kembarnya prototyping. Namun saya sering mengatakan bahwa RAD ini memang karena salah satu yang sangat khas dari RAD adalah bagaimana dia mempelajari aktivitas bisnis di sebuah tempat ya, perusahaan atau organisasi, dan bagaimana dia memaksimalkan proses proyek dan pengembangannya, serta dia mampu membuat model dan fungsi yang akan dijadikan sebuah prioritas. Maka memang meskipun ini mirip dengan prototyping, tapi RAD ini lebih cocok digunakan untuk hal-hal sifatnya proyek ya, atau pengembangan sistem proyek, namun dia membutuhkan waktu yang cukup cepat ya, berbeda dengan SDLC yang waktunya memang lama karena dia menginginkan sistem yang memang benar-benar ya benar-benar stabil ya. Namun kalau RAD memang dia dituntut untuk cepat dalam misalkan proyek tertentu yang memang orientasinya adalah bagaimana dia memilah sesuatu yang sifatnya priority saja ya, tidak semuanya. Nah, kemudian JAD atau Joint Application Development ini merupakan hal yang sifatnya terstruktur dan juga ada kerjasama antara pemakai sistem, manajer ahli, dan juga pemakai. Tekniknya dibutuhkan untuk menyusun atau rancangan-rancangan eksternal. Nah, tujuan JAD juga adalah memberikan kesempatan kepada user dan manajemen untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan sistem. Nah, hal yang cukup menarik dari JAD ini adalah bahwa JAD ini ya bisa dilakukan secara cepat ataupun secara lambat. Namun JAD ini keunggulannya atau yang paling khas adalah bagaimana kolaborasi antar stakeholder di dalamnya dalam mengembangkan sistem. Karena tujuan dari JAD atau Joint Application Development ini adalah mendapatkan sistem yang memang sesuai kebutuhan user dan nantinya dapat dengan secara sukarela user itu menggunakan sistem ini. Maka memang Joint Application Development ini memang cukup khas dengan bagaimana cara kolaborasi atau bagaimana
merangkul semua elemen yang ada di dalam sebuah organisasi untuk sama-sama berpikir bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ini keterlibatan user dalam pengembangan sistem itu cukup banyak ya, mulai dari kebutuhan user, pengetahuan akan kondisi lokal, keengganan untuk berubah, user merasa terancam, dan peningkatan dalam demokrasi. Artinya bahwa tidak hanya kebutuhan user yang digali, tapi bagaimana aspek pengetahuan atau kondisi yang ada di lapangan bagaimana. Kita bisa tahu bersama bahwa tidak semua orang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemanfaatan sistem dengan baik. Kemudian dia juga menilai tentang bagaimana potensi ancaman atau keengganan dari para pengguna atau karyawan untuk berubah. Artinya melakukan perubahan dari kegiatan yang sifatnya manual ke digitasi. Kemudian di JAD dia juga mencoba mengidentifikasi user atau pengguna yang merasa terancam dengan hadirnya sebuah sistem. Kan ada beberapa orang yang dengan adanya sistem dia merasa terancam, nanti dia tidak dapat pekerjaan, dia tidak dapat kepercayaan. Justru itu yang harus didalami oleh JAD, bahwa hadirnya sebuah sistem itu sebenarnya dapat membantu pekerjaan, dan kita sebagai user itu ya harusnya dapat berkolaborasi ya, dan juga dapat memanfaatkan sistem itu untuk meningkatkan pekerjaan kita. Dan juga nih yang dimaksud meningkatkan alam demokrasi adalah bahwa semua masukan, saran, kritik itu ditampung dalam JAD ya. Ini sebabnya memang JAD kadang-kadang ya bisa cepat, tapi memang kebanyakan sering dilakukan dengan cara yang lama, karena dia memang menampung semua aspirasi sampai dengan memang hal yang sifatnya kecil dan teknis untuk dasar dalam pengembangan sebuah sistem itu sendiri. Nah, saya kira itu materi yang saya sampaikan. Nanti silakan Anda belajar sendiri, Anda dalami kembali. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.